Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Standar Profesional Akuntan Publik ingin mempresentasikan mengenai standar audit nomor 260 mengenai komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dengan saya Nimas Widi Aryani dan teman saya Sulaiha. Sini kita akan membahas yang pertama itu ada pendahuluan, kedua ada tujuan auditor, yang ketiga ada definisi, yang keempat ada ketentuan, yang kelima ada materi penerapan dan penjelasan lain. Satu, pendahuluan. Ruang lingkup. Satu, SA ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Meskipun SA ini diterapkan dengan mengabaikan struktur atau besar tata kelola atau ukuran entitas, pertimbangan khusus diterapkan ketika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilibatkan dalam pengelolaan suatu entitas dan untuk entitas yang terdaftar di pasar modal. 2. SA ini ditulis dalam konteks audit atas laporan keuangan, namun juga dapat diterapkan diadaptasi seperlunya sesuai dengan kondisi. Atas informasi keuangan historis lainnya, ketika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyusunan informasi keuangan historis lainnya. 3. SA ini menyediakan kerangka menyeluruh untuk komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengidentifikasi beberapa hal spesifik yang perlu dikomunikasikan kepada mereka. Hal tambahan lainnya yang perlu dikomunikasikan yang merupakan pelengkap ketentuan SA ini diidentifikasi dalam SA lain. Di samping itu, SA 265 menetapkan ketentuan spesifik yang berkaitan dengan komunikasi tentang 186 defisiensi signifikan pengendalian internal yang diidentifikasi auditor selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Fokus utama peran komunikasi. Fokus utama SA ini adalah komunikasi dari auditor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Meskipun demikian, peran komunikasi dua arah yang efektif penting untuk membantu A. Auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam memahami hal yang terkait dengan konteks audit. B. Auditor dalam memperoleh informasi audit yang relevan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. C. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses laporan keuangan. Dengan demikian dapat mengurangi resiko kesalahan penyajian yang material atas laporan keuangan. Meskipun auditor bertanggung jawab untuk mengomunikasikan berbagai hal yang disyaratkan SA ini, manajemen juga memiliki tanggung jawab untuk mengomunikasikan berbagai hal untuk kepentingan tata kelola kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi oleh auditor tidak membebaskan manajemen atas tanggung jawab ini. Demikian juga komunikasi oleh manajemen dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai hal-hal yang perlu dikomunikasikan oleh auditor kepada pihak tersebut tidak membebaskan tanggung jawab auditor untuk melaksanakan komunikasi tersebut. Komunikasi yang jelas atas hal spesifik yang disyaratkan untuk dikomunikasikan oleh SA ini merupakan bagian integral dari setiap audit. Namun, SA tidak mensyaratkan auditor melakukan prosedur spesifik untuk mengidentifikasi berbagai hal lainnya yang perlu dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peraturan perundang-undangan mungkin membatasi auditor untuk mengomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan dapat melarang secara spesifik atau komunikasi atau tindakan lainnya yang dapat menimbulkan prasangka dari suatu investigasi oleh otoritas yang tepat menjadi suatu tindakan pelarangan hukum yang nyata atau yang diduga terjadi. Dalam beberapa kondisi, konflik yang potensial antara kewajiban auditor untuk menjaga kerahasiaan dan kewajiban untuk mengomunikasikan hal-hal tertentu dapat menjadi kompleks. Dalam kasus tersebut, auditor dapat mempertimbangkan untuk memperoleh advis hukum. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode dimulai pada atau setelah tanggal I 11 Januari 2013 dalam kurung untuk emiten tutup kurung atau II 1 Januari 2014 dalam kurung untuk entitas selain emiten atau tutup kurung. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. 2. Tujuan.
Satu, untuk mengomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan dan gambaran umum perencanaan lingkup dan saat audit. Dua, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tiga, untuk menyediakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu hasil observasi audit yang signifikan dan relevan terhadap tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk mendukung komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 3. Definisi. Tujuan SA ini, beberapa istilah berikut memiliki arti sebagai berikut. 1. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, individu atau organisasi, dalam kurung atau organisasi seperti wali amanat korporasi, tutup kurung, yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas. Contoh, anggota eksekutif suatu dewan tata kelola entitas swasta atau sektor publik atau orang pemilik merger. Yang kedua, manajemen. Individu atau kelompok individu dengan tanggung jawab eksekutif untuk melaksanakan operasi entitas. Untuk beberapa entitas di beberapa yurisdiksi, manajemen mencakup beberapa atau semua individu yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sebagai contoh, anggota eksekutif dewan tata kelola atau seorang manajer pemilik. 4. Ketentuan. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 1. Auditor harus menentukan pihak yang tepat dalam struktur tata kelola entitas untuk menyampaikan komunikasi. 2. Komunikasi dengan suatu subgrup pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jika auditor berkomunikasi dengan subgrup pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, misalnya komite audit atau individu, auditor harus menentukan apakah auditor juga perlu untuk berkomunikasi dengan badan tata kelola. 3. Jika seluruh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilibatkan dalam pengelolaan entitas. Dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilibatkan dalam pengelolaan entitas. Misalnya, suatu entitas kecil di mana pemilik tunggal pengelola entitas tersebut dan tidak ada individu lain yang memiliki peran tata kelola. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nimas. Yang keempat, yaitu ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, yaitu tanggung jawab auditor berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Jadi auditor itu harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Itu yang pertama, seperti auditor harus bertanggung jawab untuk membentuk dan menyatakan opini atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, audit atas laporan keuangan tidak membebaskan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari tanggung jawab mereka. Yang kelima, yaitu ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit. Auditor harus komunikasiin kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang gambaran umum, ruang lingkup, dan saat yang direncanakan atas audit. Yang keenam, yaitu adanya temuan signifikan dari audit. Auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu mengenai aspek kualitatif signifikan. Yang kedua, ada aspek kesulitan signifikan. Yang ketiga, yaitu kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilibatkan dalam pengelolaan entitas. Yang terakhir, yaitu hal-hal lainnya jika ada yang terjadi selama audit yang menurut pertimbangan profesional auditor. Yang ketujuh, yaitu independensi auditor. Dalam kasus emiten, auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu yang pertama, jika pernyataan bahwa tim perikatan dan pihak lainnya dalam KAP yang tepat, KAP, dan jika berlaku jejaring KAP telah mematuhi ketentuan etika relevan yang terkait dengan independensi. Yang kedua, semua hubungan dan berbagai hal lainnya antara KAP, jejaring, dan entitas. Menurut pertimbangan profesional auditor mungkin dapat mempengaruhi independensi.
Yang ketiga yaitu pencegahan terkait yang telah diterapkan untuk mengeliminasi ancaman atas independensi atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Yang kedelapan yaitu ada proses komunikasi, ada 4. Yang pertama yaitu membentuk suatu proses komunikasi, yaitu auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bentuk, saat, dan materi umum yang diharapkan dan komunikasi. Lalu yang kedua yaitu bentuk komunikasi. Jadi auditor itu harus melakukan komunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang temuan signifikan selama audit. Lalu bentuk komunikasinya yang ketiga itu saat komunikasi. Auditor harus melakukan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu. Dan yang terakhir, kecukupan proses komunikasi. Auditor harus menilai apakah komunikasi dua arah ini telah memadai untuk tujuan audit. Jika hal tersebut belum memadai, maka auditor harus menilai dampaknya. Dokumentasi. Hal-hal yang disyaratkan untuk dikomunikasikan dalam standar audit ini dilakukan secara lisan. Auditor harus memasukkan hal tersebut dalam dokumentasi audit dan kapan serta kepada siapa hal tersebut dikomunikasikan. Jadi jika telah dikomunikasikan secara tertulis, auditor harus menyimpan komunikasi tersebut sebagai bagian dokumentasi audit. Yang kelima yaitu materi penerapan dan penjelasan lain. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Struktur tata kelola bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan entitas, menggambarkan pengaruh seperti perbedaan latar belakang budaya, hukum, serta ukuran karakteristik kepemilikan yang berbeda. Dalam sebagian besar entitas, tata kelola merupakan tanggung jawab bersama dari satu badan tata kelola, seperti Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Rekon, pemilik, komite manajemen, Dewan Penasihat Gubernur, Wali Amanat, atau personel yang setara. Nah, jadi perbedaan tersebut itu punya arti tidak mungkin standar audit ini menyebutkan dalam semua audit dengan pihak mana auditor harus mengkomunikasikan hal-hal tertentu. Dalam memutuskan apakah juga perlu untuk mengkomunikasikan informasi seluruhnya atau dalam bentuk ringkasan kepada badan tata kelola, auditor mungkin dapat dipengaruhi oleh penilaiannya tentang efektivitas dan ketepatan subgrup tersebut dalam mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada badan tata kelola. Keberadaan komite audit atau subgrup serupa dengan nama yang berbeda terdapat dalam banyak entitas. Dalam beberapa kasus, misalnya, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilibatkan dalam mengelola entitas, dan penerapan atas ketentuan komunikasi dimodifikasi untuk memperhitungkan posisi ini. Hal-hal yang perlu dikomunikasikan yang pertama, yaitu tanggung jawab auditor dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu dikomunikasikan dapat meliputi bagaimana auditor mengusulkan untuk menangani resiko yang signifikan atas kesalahan penyajian material yang disebabkan karena kecurangan atau kesalahan. Yang kedua itu bagaimana pendekatan auditor terhadap pengendalian internal yang relevan terhadap audit. Yang ketiga yaitu penerapan konsep materialitas dalam konteks dengan suatu audit. Temuan signifikan dari audit. Komunikasi atas temuan audit dapat mencakup permintaan informasi lebih lanjut dari pihak bertanggung jawab atas tata kelola untuk melengkapi bukti audit yang telah diperoleh. Sebagai contoh, auditor mungkin dapat melakukan konfirmasi bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memiliki pemahaman yang sama atas fakta dan kondisi yang relevan atas transaksi atau peristiwa tertentu. Yang kedua yaitu independensi auditor. Auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan independensi, sehubungan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu auditor mungkin menyadari beberapa hal tambahan yang tidak berhubungan dengan pengawasan atas proses laporan keuangan, tetapi meskipun demikian, mungkin ada juga signifikan terhadap tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam mengawasi arah strategis entitas atau kewajiban entitas yang berkaitan dengan akuntabilitas. Proses komunikasinya ada 4, yaitu membangun proses komunikasi. Komunikasi yang jelas atas tanggung jawab auditor, ruang lingkup, dan saatnya audit yang direncanakan. Serta isi umum dari komunikasi membantu dalam menetapkan basis untuk komunikasi dua arah yang efektif. Yang kedua yaitu bentuk komunikasi. Komunikasi efektif dapat mencakup penyajian terstruktur dan laporan tertulis atau komunikasi dengan struktur yang lebih sederhana, termasuk pembahasannya. Yang ketiga yaitu saat komunikasi. Saat yang tepat untuk komunikasi akan bervariasi sesuai dengan kondisi dan perikatan. Yang terakhir yaitu
kecukupan proses komunikasi. Komunikasi dua arah yang efektif membantu auditor dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dokumentasi yaitu komunikasi melalui komunikasi lisan dapat mencakup suatu kopi risalah, rapat yang dipersiapkan oleh entitas yang disimpan sebagai bagian dokumentasi audit ketika kopi risalah rapat tersebut merupakan catatan yang tepat tentang komunikasi tersebut. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.